Welcome back guys di channel Just Like Man. Selamat datang kembali kalian para penonton setia di channel ini, dan apabila kalian penonton baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa kita akan melakukan sebuah video review ya smartphone, laptop, gadget yang ada di Indonesia terutama ya. Dan spesifik video kali ini kita akan mereview Vivo V21 5G. Seperti apa spesifikasinya dan detailnya dan juga harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lalu pacar langsung kita mulai videonya. Vivo V21G. HP ini sudah cukup lama ya di Indonesia, hampir 1 tahun, karena ya rilisnya tahun kemarin 2021, tepatnya pada Mei ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Seperti namanya ya, Vivo ini V21 5G tentu saja sudah menggunakan teknologi koneksi 5G ya, dari namanya saja. Lalu untuk start launchingnya, rilisnya 2021 Mei tanggal 6, sudah lebih dari 1 tahun di Indonesia, tapi HP ini masih worth it untuk dicek lagi atau di review ya. Bodi yang ditawarkan dari HP ini yaitu dimensinya dengan tinggi 159 mm atau hampir 16 cm, dengan lebar 73 mm atau 7,3 cm, dengan ketebalan 7,3 mm atau 0,7 cm. Cukup standar, tapi untuk tipisnya lebih tipis sedikit ya daripada HP-HP di luar sana ya. Untuk beratnya juga 176 gram, cukup standar untuk HP-HP sekarang. Dengan build-nya glass front, tapi tidak disebutkan Gorilla Glass apa. Jadi ini hanya disebutkan glass front ya. Lalu belakangnya frame-nya plastik, lalu plastiknya juga di bagian belakang. Jadi glass front Gorilla Glass di layar utama pasti ya, lalu frame-nya menggunakan plastik dan juga belakangnya menggunakan plastik. Yang pasti HP ini sangat ringan karena semuanya dari plastik, tapi durability-nya berkurang karena ya plastik itu tadi memang ringan tapi nggak kuat lah, seperti untuk kalau terjatuh terbentur, kalau pemakaian kalian agak brutal ya. Tapi kalau aman ya aman-aman saja. Lalu SIM-nya hybrid dual SIM, sayang sekali ya. SIM-nya ini hybrid, jadi salah satu SIM-nya dikorbankan untuk SD card ya. Lalu display dari HP ini cukup bagus juga karena sudah menyajikan tipe AMOLED. AMOLED display itu sudah cukup bagus ya di HP kelas ini. Kita akan bahas harganya, tapi untuk di harga ini cukup worth it ya. Lalu 90 Hz refresh rate-nya, atau ketika kalian lihat video, main game atau sosial media, scroll itu FPS-nya frame rate per second hingga 90. Jadi sangat memanjakan mata pastinya dengan HDR10+ dan juga 500 nit untuk kecerahannya. Size-nya juga cukup standar 6,4 inci. Mungkin 6,44 inci itu nggak standar karena biasanya 6,5, 6,6. Tapi 6,4 tapi nggak terlalu berpengaruh lah, masih ukuran standar ya. Kecuali kalau ukurannya 5 inci baru nggak standar itu. Tapi ini 6,4 cukup standar. Dengan screen itu body ratio hingga 84% cukup bagus, dengan resolusinya standar 1080 x 2400 pixel, rasio 20:9 standar, lalu PPI density-nya hingga 409 masih sangat standar. Platform atau OS yang digunakan operating system dari HP ini yaitu Android 11, mungkin bisa dia upgrade ke Android 12, dan juga UI-nya pakai FunTouch 11.1 dari Vivo-nya sendiri. Untuk chipset-nya sendiri sudah menggunakan MediaTek Dimensity 800U 7 nanometer. Jadi Dimensity 800U ini mengalahkan di skor Antutu benchmark ya, itu lebih tinggi daripada Snapdragon 765G yang G-nya untuk gaming. Pastinya dari 800U ini karena mengalahkan gaming pasti bisa digunakan untuk gaming seperti itu. Karena kalian bisa cek sendiri di websitenya di benchmark itu untuk penggunaannya atau performa dari chipset ini digunakan untuk gaming seperti ya PUBG, Mobile Legends, Free Fire atau sebagainya, itu dengan grafik yang ultra bisa membuat FPS 30 hingga 40 FPS cukup bagus juga ya. Ada yang 60 FPS bahkan dengan grafik ultra. Tapi untuk yang seperti Genshin Impact yang low itu 30 FPS-an lah, jadi nggak terlalu tinggi juga karena ini cukup standar ya. Tapi sudah mengalahkan Snapdragon 765G, itu sudah sangat bagus pastinya. Dengan transistor 7 nanometer yang pastinya cukup kecil ya, tidak memakan baterai banyak-banyak seperti itu. Dengan CPU-nya konfigurasinya octa-core pasti ya, dengan 2 kali 2,4 GHz kecepatan CPU-nya, 2,4 GHz sangat tinggi sekali pastinya. Dan juga 6 kali 2 GHz, dengan GPU-nya terintegrasi dengan chipset-nya tadi yaitu Dimensity 800U. Ini GPU-nya Mali G57MC3 ya. Memang terintegrasi karena juga bisa main game-nya konvensional dengan grafik ultra, tapi tetap memberikan FPS yang cukup tinggi juga. Dengan memorinya microSD ada, tapi karena tadi hybrid jadi mengorbankan salah satu SIM slotnya ya.
pakai SIM, pakai kartu SIM atau SD card. Jadi mengorbankan salah satu. Untuk memori internalnya ada dua varian 8256, 8128 dan 8256. Ini berpengaruh ke harganya, tapi kita bahas harganya lebih nanti di belakang video, tapi ini pasti menentukan harganya ya. Tapi untuk internalnya 128 dan juga 256 itu sudah banyak sekali pastinya. Main kameranya, kamera belakang itu triple kamera 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro. Fiturnya LED flash, HDR panorama cukup standar dan juga video capture-nya 4K 30 fps hingga 1080 3060 fps. Jadi HP ini tidak terlalu mengedepankan kamera ya, karena kita bisa lihat dari kamera belakangnya atau kamera utamanya itu cuma triple kamera dan itu tidak tinggi-tinggi amat, yaitu 64 8 12, tidak seperti yang pernah kita review itu kemarin itu ya. Ya ini masih cukup standar lah. Tidak dikatakan ini bagus, memang bagus, tapi masih standar HP sekarang lah, tidak tinggi-tinggi atau tidak muluk-muluk amat lah. Dengan selfie kameranya 44 megapiksel wide, dual LED flash HDR 4K 30 fps 1080 30 fps. Nah ini yang mantul ini, karena selfie kameranya 44 megapiksel, jadi kamera utamanya nggak terlalu ditinggikan, tapi selfie kamera yang ditinggikan ya, jadi 44 megapiksel biasanya 36 mentok sekarang, tapi ini ada yang 44 megapiksel. Ini cukup baru, bagi saya cukup baru juga ini, karena biasanya HP di luar sana itu selfie kamera cuma 16 seperti itu 20, tapi ini sudah 44 megapiksel, 2 kali lipat bahkan berkali-kali lipatnya. Sangat bagus sekali pastinya jepretan dari kamera dari selfie kameranya. Tapi ya itu tadi, kamera utamanya tidak ditinggikan, tapi yang selfie kameranya di overpowerkan ya. Memang Vivo itu agak bagaimana ya, untuk selfie kameranya memang diprioritaskan selfie kamera. Kalau Vivo itu kan HP selfie seperti HP jepret kamera, seperti itulah. Kita tahu lah Vivo itu gimana. Lalu sound dari HP ini, Vivo V21 ini speaker pasti aja, tapi tidak ada 3,5 mm jack, jadi kalian harus pakai Bluetooth ya Pak, gimana lagi. Lalu WiFi pasti ada, Bluetooth-nya 5.1 masih belum 5.2 karena 2021. GPS pasti ada, NFC tidak ada, tapi untuk di Indonesia sendiri ada NFC. Radio tidak ada, untuk USB Type-C 2.0, USB on the go. Untuk fitur lainnya yaitu sensornya ada fingerprint, under display optical atau di layar bagian bawah, akselerometer, gyro, proximity, kompas cukup standar dengan tipe baterai lithium polymer 4000 mAh, non removable, fast charging 33 watt, 63% dalam setengah jam ya. Kita masuk ke dalam harga, karena ya memang akhir kita selalu bahas harga ya. Vivo V21 5G ini dibanderol dengan harga 2 juta sampai 4 juta tergantung dari varian RAM, ROM, lalu ya kebijakan tokonya sendiri, atau ya bagaimana, ada yang di Shopee, ada yang Tokopedia, harganya beda-beda. Tapi yang pasti 8128 lebih murah, mungkin 2 juta start 2 juta 300 atau 2 juta 700 seperti itu. Itu yang untuk versi 818, tapi kalau yang 8256 itu berada di angka 3 juta 4 jutaan ya, seperti itu. Jadi HP ini Vivo V21 menawarkan HP dengan performa cukup tinggi ya, yang tadi 800O, Dimensity 800O itu sudah mengungguli Snapdragon 765G, yang G-nya itu gaming, dan juga sudah kalian bisa cek sendiri di Google, performa dari Dimensity 800O ini sangat bisa digunakan untuk game konvensional. Ya, tadi itu chipset yang performa tinggi pertama. Lalu displaynya sudah AMOLED ya, memang standar sekarang seharusnya AMOLED, tapi ini 2021 jadi AMOLED sudah cukup bagus. Bahkan sekarang aja masih banyak yang menggunakan IP LCD ya, IPS LCD untuk layar atau display dari sebuah HP, tapi ini sudah menggunakan AMOLED, jadi sangat bagus, 90Hz, HDR10+ dan juga kecerahan yang tinggi. Lalu layarnya yang cukup compact ya, karena tidak terlalu lebar seperti HP di luar sana. Layarnya cukup compact, lalu ukuran HP-nya juga ya sedikit di bawah standar, jadi untuk digenggam atau dibawa kemana-mana itu lebih mudah daripada HP-HP yang beredar banyak di pasarannya. Itu ukuran yang compact dan juga layar yang cukup bagus, bukan sangat bagus, cukup bagus. Lalu kameranya memang nggak terlalu ditinggikan kamera utamanya, tapi selfie kameranya yang cukup tinggi karena HP Vivo selalu mengedepankan selfie ya, seperti itu. Dan juga ya mungkin untuk keuntungannya dari Vivo V21 dengan harga segitu, kita dapatkan chipset performa tinggi, display yang cukup bagus dengan ukuran yang sangat compact, dan juga kamera selfie yang sangat tinggi. Namun tetap kalau ada kelebihan HP tetap ada kekurangan. Kita sebutkan aja ya kekurangannya. Dari yang pertama, bodinya terbuat dari plastik ya, jadi durability atau kekuatan dari HP tersebut cukup lemah dibandingkan yang bodinya metal, meskipun lebih ringan daripada yang bodinya metal. Yang kedua, lalu
4000 mAh baterai itu cukup kecil. Kalau kalian punya transistor atau chipset yang punya nanometernya itu sekitar 5 atau 4 atau 6 cukup hemat daya, tapi karena ini 7 nanometer dimensity 800 jadi menghabiskan baterai cukup banyak ya, karena ya tadi memang difungsikan atau memang butuh daya yang banyak karena nanometernya aja juga banyak, jadi baterainya cukup boros ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk kelemahannya hanya 2 itu menurut saya, karena tidak ada lagi seperti itu. Jadi kelemahannya tadi itu durability yang kurang karena bodinya itu dari frame plastik dan juga belakangnya plastik, dan juga baterai yang cukup boros ya meskipun fast charging seperti itu. Tapi overall untuk harga segitu masih sangat cukup atau sangat layak lah, sangat worth it lah jika HP ini di harga segitu. Dan jika kalian beli HP ini, Vivo 5G ini sangat worth it lah di harga segitu, tergantung varian RAM-ROM-nya sesuai budget kalian lah, seperti itu ya. Oke, sekian video review dari Just Luckman terhadap Vivo V21 5G ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe video ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah sekali lagi, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa kalian untuk jangan malu kalian untuk like, komen seperti itu, saran kritik, bisa agar saya bisa membangun channel ini berdasarkan masukan dari kalian, karena setiap masukan dari kalian sangat bermanfaat bagi berkembangnya channel ini. Semoga channel menjadi channel review salah satu yang terbaik di Indonesia, semoga saja. Oke, sekian dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune di channel Just Luckman dan sampai jumpa.